Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Permana, email 111115150 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 macam famili. Yang pertama adalah Hamamealidaceae atau commonly friendly as you with friend you only. Keluarga ini dari tumbuh-tumbuhan Amelie adalah semak gugur atau pohon kecil dengan daun sederhana yang tumbuh bergantian di sepanjang tahun. Di wilayah kami itu diwakili oleh beberapa spesies. Daunnya gugur tiap sebagian besar tiap ditanam sampai musim dingin, yaitu daunnya marchesite. Di bawah setiap daun adalah embel-embel gugur yang disebut syarat bunga, disusun dalam susunan bunga sedikit dan actinomorfik. Sistem radial 4 melurus dan mungkin memiliki bagian batal serbuk sari dan batal bakal biji. Seperti Thaliclopa dan sampel 1 di tengah ovarium, yaitu ovarium setengah atau inferior dan 4 benang sari dan 2 karpel. Buahnya berbentuk kapsul, kering dan berkayu, terbuka di bagian atas. Untuk melepaskan bijinya, beberapa spesies yang sebelumnya dianggap termasuk dalam Hamalicidae sekarang ditempatkan di Albigantis. Fotonya ada di bawah. Baiklah, yang kedua adalah famili Sapidaceae. Famili Sapidaceae ini adalah merupakan kelompok tumbuhan yang muncul pada akhir evolusi tumbuhan, dan kelompok ini mempunyai keanekaragaman paling tinggi dibandingkan dengan kelompok lain. Dalam satu populasi atau jenis sangat mungkin dijumpai variasi. Munculnya variasi ini disebabkan oleh mutasi rekombinasi genetik. Selain itu, munculnya variasi dalam satu populasi dapat terjadi karena spesies dan barier geografis. Beberapa ahli bersilang pendapat mengenai jumlah anggota dari famili Sapidae ini. Di tahun 2002 mengatakan terdapat 147 marga dan 2.215 jenis menurut Synopsis di tahun 2006. 133 marga dan 1.560 jenis, sedangkan menurut Burke di tahun 2009 itu 140 marga dan 1.990 spesies. Jumlah jenis suku di dalam dari tahun ke tahun juga bervariasi. Pada tahun 2002 sampai 2006 terdapat penurunan jumlah yang hal ini kemungkinan disebabkan oleh revisi nama ilmiah. Nah, berakibatkan beberapa nama sinopsis tadi, tahun di 2006 sampai tahun 2009 terjadi kenaikan jumlah jenis. Dan fotonya ada di bawah. Baiklah, yang ketiga adalah famili Anacaridae. Anacaridae ini merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri habitus perdu, pohon daun tunggalatuk majemuk, tersebar terus bunganya majemuk, bisequalis atau onqualis. Sering dapat staminobis. Terdapat diskus bentuk cincin dekat stamen ovarium supratum.
dengan kapirel 1 atau 5 karpel. Ruang sejumlah karpel 1 sampai 2 ovul tiap ruang itu berbeda-beda. Buah tunggal drupa itu contohnya Magifara indica atau habitus perdu atau pohon. Buah tunggal berupa drupa. Bunga majemuk bisa biseksual ataupun sieksual. Tanaman berkayu dengan selarut damar daun tersebut menyirip, terus tunggal atau ganjil, penumpukan tidak ada. Baiklah. Terus bagian akar tanaman adalah jambu minti memiliki akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang menembus tanah menuju pusat bumi sampai pada kedalaman 5 meter lebih, sedangkan akar-akar serabut tumbuhan menyebar dalam tanah secara horizontal. Batang tanaman jambu mente merupakan batang sejati berkayu dan keras. Batang tanaman bercabang dan memiliki banyak ranting-ranting, dapat berbentuk mahkota yang tinggi dan indah. Batang jambu mente bisa mencapai tinggi hingga 7 sampai 10 meter. Terus fotonya ada di bawah. Yang terakhir adalah famili tersebut adalah Brussaceae, suatu kelompok famili tumbuhan pohon perdu. Jika sahabat ingin tahu secara detail ciri-ciri, mungkin bisa di-sharing, dicari di buku atau cari pun di internet. Brussaceae ini berdasarkan kunci identifikasi yang saya lihat telah tertangkap di lapangan. Daunnya majemuk, menyirip, anak daun lebih dari 3 helai. Daun majemuk merupakan komposisi daun di mana dalam satu daun, helai daun beserta rantingnya terdapat lebih dari 1 helai. Majemuk menyirip, susunannya anak daunnya menyerupai tulang ikan. Daun pada famili Brussaceae ini adalah majemuk, menyirip, ganjil, di mana pada tangkai daun teratas hanya dapat 1 daun yang tidak berhadapan. Yang kedua, daun berseling atau spiral. Di antara 1 daun tersusun berseling. Dalam suatu buku hanya terdapat 1 daun. Daun tanpa kelenjar bintik pada permukaan. Apabila diamati, terutama menggunakan alat pembesar atau lup, pada permukaan daun tidak didapati bintik-bintik kelenjar. Keempat adalah batang dan ranting apabila disasat atau dipotong memancarkan beragam getah, tetapi tidak pernah menghitam. Daun dengan tanpa stipula, apabila getah menghitam, maka termasuk ke dalam ciri-ciri famili mangga-manggaan atau Nacaridiaceae. Berikutnya adalah kulit batang dipotong berubah desain. Tangkai daun terkadang membengkak pada kedua ujung. Ini merupakan penciri yang paling penting dari tumbuhan famili Brussaceae ini. Berdasarkan pengalaman membuka kulit batang tumbuhan tersebut, famili Brussaceae ini genus Canarium, dan saya resign seperti bau jeruk nipis.
Tangkai daun membengkak pada kedua ujung anak daunnya itu berhadapan. Juga anak daunnya juga membengkak di kedua ujung daun. Baiklah, fotonya ada di bawah. Oke, sekian dari video saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.